Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Erikson Rezonal Berutu dengan NIM 114224041 dari kelas 41 TRPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengerjaan proyek pengenalan basis data. Yang pertama adalah entity relational diagram. Di sini kami telah membuat entity relational diagram mengenai website Tokopedia Indik Toba Bakery. Yang dalam ER diagram ini terdapat 16 tabel atau entity yang diantara lainnya adalah tabel akun terdiri dari ID akun, username, dan password. Tabel admin yang terdiri dari ID admin, foto admin, nama, email, ID akun, dan nomor telepon admin. Tabel carousel yang terdiri dari ID carousel, judul carousel, gambar carousel, deskripsi carousel, dan ID admin. Tabel prestasi terdiri dari ID prestasi, judul prestasi, gambar prestasi, deskripsi prestasi, dan ID admin. Tabel sertifikat terdiri dari ID sertifikat, judul sertifikat, lambang sertifikat, nomor sertifikat, dan ID admin. Tabel pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, foto pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan ID akun. Tabel masukan terdiri dari ID masukan, teks masukan, gambar video masukan, tanggal post masukan, ID admin, dan ID pelanggan. Dan di sini kami juga telah membuat diagram translasi, yang dimana diagram translasi ini adalah proses untuk mengubah desain ER diagram menjadi sebuah model data relasional yang dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem database. ER translasi melibatkan konversi entitas, atribut, dan hubungan ERD ke dalam struktur tabel, kolom, dan kunci relasional dalam model data relasional. Berikut adalah gambarnya. Pada normalisasi di tabel admin, 1NF dalam ketentuan 1NF, keterangannya adalah tabel admin sudah memenuhi ketentuan. Alasannya karena tidak ada data atau kelompok elemen yang berulang. 2NF, keterangannya adalah tabel admin sudah memenuhi ketentuan. Dan alasannya karena label admin hanya memiliki satu primary key dan tidak memiliki composite key. Dan 3NF, tabel admin sudah memenuhi ketentuan. Dengan alasan karena semua atribut bergantung pada primary key tabel admin, yaitu ID admin, nama admin, dan pada ID admin sama dengan email admin, dan pada ID admin juga terdapat nomor telepon admin dan foto admin. Pada keterangan di atas tidak ada transitive dependency. Begitu juga dengan normalisasi lainnya. Di sini ada 16 tabel, maka kami membuat normalisasinya sebanyak 16 tabel. Lalu pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini saya telah membuat create database dengan nama project PBD. Dan ada tabel akun, tabel admin, tabel carousel, tabel prestasi, tabel sertifikat, tabel pelanggan, tabel masukan, tabel kategori, tabel produk, status pesanan, tabel ongkir, tabel kurir, tabel pesanan, tabel detail pesanan, tabel pembayaran, dan tabel konfirmasi pesanan. Dan semuanya ada 16 tabel. Selanjutnya adalah enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang pertama adalah domain. Pada domain terdapat default, check, dan referensial. Pada database ini tidak terdapat default, tetapi terdapat check. Cek yang pertama, pada tabel kategori terdapat cek tepatnya pada bagian kolom nama kategori yang tujuannya untuk menentukan apakah pada kategori termasuk makanan, minuman, atau roti dan kue. Seperti contoh seperti ini. Di sini saya menggunakan constraint check. Nama kategori in makanan, minuman, roti, dan kue. Kemudian pada tabel produk terdapat cek tepatnya pada bagian kolom status yang tujuannya untuk menentukan apakah pada status produk termasuk aktif dan non aktif atau non aktif. Seperti ini. Di sini saya menggunakan cek status produk in aktif atau non aktif.
Kemudian pada data integrity entity terdapat primary key. Pada tabel akun terdapat primary key pada kolom ID akun. Pada tabel admin terdapat primary key yang terdapat pada kolom ID admin. Pada tabel carousel terdapat primary key pada kolom ID carousel. Pada tabel prestasi terdapat primary key pada kolom ID prestasi. Tabel sertifikat terdapat primary key pada kolom sertifikat. Dan di sini juga terdapat unique, seperti terdapat constraint unik pada tabel carousel di bagian kolom judul carousel, bertujuan agar setiap data di tabel carousel memiliki kombinasi unik dari nilai kolom judul carousel dan gambar carousel, sehingga ketika ada pengguna yang mencoba memasukkan data dengan nilai kombinasi yang sama, maka akan muncul pesan error karena data integrity constraint tidak terpenuhi. Kemudian pada referensial terdapat foreign key seperti ini. Pada tabel admin terdapat foreign key, yaitu ID akun yang diambil dari akun. Kemudian terdapat foreign key pada tabel carousel, yaitu atribut ID admin yang diambil dari tabel admin. Pada tabel prestasi terdapat foreign key ID admin. Pada tabel sertifikat terdapat foreign key ID admin. Pada tabel pelanggan terdapat foreign key ID akun. Pada tabel masukan terdapat foreign key pada atribut ID admin dan ID pelanggan. Pada tabel produk terdapat foreign key yaitu ID admin dan ID kategori. Pada tabel kurir terdapat foreign key yaitu ID akun. Berikut adalah insert data dummy pada tabel akun. Di sini saya membuat 6 contoh akun. Pada tabel admin di sini saya membuat 1 admin. Pada tabel carousel di sini saya membuat 5 data carousel. Pada tabel prestasi saya membuat 3 data prestasi. Pada tabel prestasi saya membuat 3 data prestasi. Pada sertifikat saya membuat 3 data sertifikat. Pada pelanggan saya membuat 3 data pelanggan. Pada tabel masukan saya membuat 3 data masukan. Pada tabel kategori saya membuat 3 data kategori. Pada tabel produk saya membuat 5 data produk. Pada tabel status pesanan saya membuat 4 data status pesanan. Selanjutnya adalah membuat 10 query untuk menambilkan data dari satu tabel. Yang pertama adalah select all from akun. Dari query ini maka akan menampilkan keseluruhan tabel. Yang kedua, dari query di bawah ini maka akan menampilkan kolom nama dan foto admin yang dimana ID adminnya adalah 1. Pada query di bawah ini menampilkan judul dan deskripsi carousel ketika judul memiliki kata daliman dan deskripsi memiliki kata daging sapi. Selanjutnya adalah pada query di bawah ini diminta untuk menampilkan keseluruhan data dari tabel pelanggan dengan berurut dari angka terbesar ke angka terkecil atau dari bawah ke atas. Selanjutnya pada query di bawah diminta untuk hanya menampilkan email pelanggan yang panjang hurufnya lebih dari 11. Dikarenakan di sini memakai fungsi length atau panjang huruf lebih dari 11, maka akan menampilkan email pelanggan yang dengan panjang hurufnya lebih dari 11. Selanjutnya query ini akan menghasilkan 2 kolom, yaitu ID pesanan dan jumlah detail pesanan. Selanjutnya, query ini akan menghasilkan 2 kolom, yaitu ID pesanan dan jumlah detail pesanan. Query ini akan menghitung jumlah baris yang ada pada setiap grup pesanan dengan menggunakan fungsi agregasi count. Yang menggunakan fungsi count akan menghitung jumlahnya. Kemudian, kode query tersebut digunakan untuk mencari rata-rata harga dari semua produk yang tersimpan dalam tabel produk. Query tersebut menggunakan fungsi agregat average untuk mencari nilai rata-rata dari kolom harga produk pada tabel produk. Pada select statement, hasil rata-rata harga di alias dengan nama rata-rata harga. Selanjutnya, pada from statement, tabel yang digunakan adalah produk. Ketika tidak ada group by statement yang digunakan, maka query akan mengambil nilai rata-rata dari seluruh baris pada tabel produk dan akan menampilkan hasilnya dalam satu baris saja. Kemudian buat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Harus menyangkut contoh inner join, left, dan right join.
Query ini yang pertama adalah query ini akan menghasilkan tiga kolom, yaitu ID produk dan nama produk dari tabel produk dan nama kategori dari tabel kategori. Query ini melakukan inner join antara tabel produk dan kategori menggunakan kolom ID kategori sebagai kunci joinnya. Dalam hal ini, query akan mengambil ID produk dan nama produk dari tabel produk dan nama kategori dari tabel kategori. Seperti ini contohnya. Kemudian, query ini akan menghasilkan empat kolom dari yaitu ID pembayaran, waktu pembayaran, dan gambar bukti pembayaran dari tabel pembayaran, dan nomor pesanan dari tabel pesanan. Query ini melakukan inner join antara tabel pembayaran dan pesanan menggunakan kolom ID pesanan sebagai kunci joinnya. Dalam hal ini, query akan mengambil ID pembayaran, waktu pembayaran, dan gambar bukti pembayaran dari tabel pembayaran, dan nomor pesanan dari tabel pesanan. Seperti ini dia contohnya. Kemudian pada select statement ke kolom yang dipilih, yaitu ID pesanan, waktu pesanan, nama pelanggan, dan hasil perkalian antara harga detail pesanan dan jumlah detail pesanan yang kemudian dijumlahkan dan dialias sebagai total harga. Kemudian pada from statement, tabel yang digunakan adalah pesanan. Selanjutnya pada inner join statement pertama, tabel detail pesanan dihubungkan dengan pesanan berdasarkan kolom ID pesanan. Lalu pada inner join statement kedua, di tabel pelanggan dihubungkan dengan pesanan berdasarkan kolom ID pelanggan. Terakhir, group by statement digunakan untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan kolom ID pesanan. Yang keempat, query tersebut adalah sebuah perintah untuk mengambil data dari tabel pesanan dan pembayaran dengan menggunakan left join antara tabel pesanan dan tabel pembayaran. Query ini digunakan untuk menampilkan semua data pesanan dan ID pembayaran yang terkait dari setiap pesanan yang tersimpan dalam tabel pesanan. Pada select statement, kolom yang dipilih yaitu ID pesanan dari tabel pesanan dan ID pembayaran dari tabel pembayaran. Selanjutnya pada from statement, tabel yang digunakan adalah pesanan. Kemudian pada left join statement, tabel pembayaran dihubungkan dengan pesanan berdasarkan kolom ID pesanan. Left join digunakan agar semua data pada tabel pesanan tetap ditampilkan meskipun tidak ada data pembayaran yang terkait pada tabel pembayaran. Karena tidak ada group by statement yang digunakan, maka hasil query yang akan menampilkan semua baris pada tabel pesanan dan hanya kolom ID pembayaran pada tabel pembayaran yang terkait dengan setiap pesanan jika ada. Berikut ada contohnya. Berikut nomor 5 adalah query tersebut digunakan untuk mengambil semua data dari tabel pesanan dan pelanggan dengan menggunakan left join antara kedua tabel tersebut. Query ini menampilkan semua data pesanan dan informasi pelanggan yang terkait dari setiap pesanan yang tersimpan dalam tabel pesanan. Karena tanda bintang digunakan pada select statement, maka semua kolom dari kedua tabel akan ditampilkan. Left join digunakan untuk memastikan semua data dari tabel pesanan tetap ditampilkan meskipun tidak ada data pelanggan yang terkait pada tabel pelanggan. Hasil query akan menampilkan semua baris pada tabel pesanan dan semua kolom pada tabel pelanggan yang terkait dengan setiap pesanan. Selanjutnya adalah membuat 5 penggunaan subquery. Yang pertama adalah subquery di bawah ini akan mencari semua nomor telepon kurir yang muncul lebih dari sekali dari tabel kurir, kemudian menampilkan data kurir yang memiliki nomor telepon yang sama tersebut. Pada query ini dibuat lebih besar dari satu karena tidak ada yang melebihi dari satu karena tidak ada yang muncul lebih dari satu, maka tidak ada hasil yang keluar. Kemudian yang pada percobaan ini dibuat lebih kecil daripada 2, maka keluar akan menghasilkan 2 hasil karena nomor telepon kurir hanya muncul sekali. Kemudian nomor 2, subquery di bawah ini akan mencari seluruh kota tujuan yang tidak sama dengan Jakarta di Kemudian nomor 2, subquery di bawah akan mencari seluruh kota Kemudian subquery di bawah akan mencari seluruh kota tujuan yang tidak sama dengan Bali G di tabel ongkir, kemudian menampilkan nilai rata-rata dari harga ongkir pada kota-kota tersebut. Kemudian nomor 3 adalah subquery di bawah ini akan menampilkan nama dan nomor telepon pelanggan ketika username-nya bernama John Doe. Kemudian nomor 4, subquery di bawah ini akan menampilkan teks dan gambar video masukan oleh Jen Doe. Yang terakhir, query ini akan menghasilkan 2 kolom, yaitu ID pesanan dari tabel pesanan dan jumlah detail pesanan dari subquery sebelumnya. Query ini melakukan inner join antara tabel pesanan dan subquery menggunakan kolom ID
pesanan sebagai kunci joinnya. Dalam hal ini, query utama akan mengambil ID pesanan dari tabel pesanan dan jumlah detail pesanan dari subquery DP. Sekian penjelasan mengenai proyek pengenalan basis data saya, Bu. Terima atas perhatiannya. Terima kasih.